Assalamualaikum, saya Tito. Selamat datang di channel saya, sekaligus video perdana saya. Kali ini saya akan share rakitan PC no RGB seharga 15 jutaan untuk keperluan gaming dan editing. Sebenarnya bukan no RGB sih ya, tapi minim RGB. Walaupun begitu, spek PC ini nggak kaleng-kaleng ya. Ditambah low profile display status, serta ARGB LED strip di bagian CPU coolernya, agar tampilan PC ini nggak ngebosenin banget. Langsung aja kita bahas untuk komponen yang pertama, yaitu prosesor. Prosesor saya pakai i5 12400 seharga 2.330.000 di online store. Saya belinya tray tanpa box dan fan, dan juga untuk garansi cuma 1 tahun nih, bandingin yang box dapat 3 tahun. Nah, kenapa tuh saya kok belinya yang 12400 biasa, kenapa bukan yang 12400F? Kan udah pakai VGA eksternal tuh. Oke, jadi gini, Intel Non-F kan ada iGPU-nya tuh. iGPU ini sendiri sangat berguna untuk membantu kinerja si prosesor atau VGA saat proses editing. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut. Kalau kalian editor dengan kamera yang kodeknya tidak disupport oleh VGA kalian, seperti contoh RTX 4060 Ti di rakitan PC kali ini, kodeknya tidak disupport dengan H265 10-bit 422. Maka kalian wajib ambil prosesor Intel seri non-F, karena kalau tidak, ngeditnya bakal gak enak banget karena patah-patah. Tapi sayang banget sih, saya nggak bisa ngetes karena kamera saya juga belum support H265 10-bit 422. Selain itu juga iGPU Intel kalian bisa menjadi VGA darurat saat amit-amit tuh VGA kalian bermasalah. Kan kalau nggak ada VGA malah nggak hidup semua. Untuk spesifikasinya sendiri, si Intel 12400 ini memiliki 6 core 12 thread dengan base clock 2,5 GHz, maksimum turbo clock di 4,4 GHz, maksimum power 117 watt, maksimum RAM 128 GB, maksimum temperatur 100 derajat, serta sudah dibekali dengan Intel Ultra HD Graphics 730. Oke, untuk komponen selanjutnya di sini VGA card saya pakai Zotac Nvidia RTX 4060 Ti Twin Edge. Saya dapat di harga 6.687.000 di online store. Nah, ini VGA banyak banget dibully di media sosial. Katanya sih performanya dinilai kurang memuaskan dengan harga yang diberikan. Menurut saya pribadi emang bener, peningkatannya dari 3060 Ti itu nggak terlalu signifikan, bahkan kadang sama FPS-nya di dalam beberapa game. Tapi seenggaknya 4060 Ti ini memiliki daya yang lebih rendah sekitar 40 watt dari si kakaknya itu. Ditambah lagi ada fitur frame gain yang ya walaupun nggak semua game ada fitur tersebut sih. Untuk speknya sendiri, dia pakai arsitektur Adalo Valence dengan memori 8GB GDDR6, ada juga yang versi 16GB. TGP-nya sendiri 160 watt dengan kondisi idle-nya di 7 watt, serta memiliki fitur DLSS 3 dengan frame generation-nya. Oh iya, VGA ini hanya memakai 8 pin power, dan untuk port belakangnya juga ada 1 HDMI dan 3 display port. Lalu untuk komponen selanjutnya yaitu RAM, saya pakai Apacer Knox 2x16GB 3200 MHz seharga 1.009.000. Nah, saya ambil 32GB nih karena 16GB sekarang udah kurang ya untuk kebutuhan game yang keluaran terbaru sekarang ini. Jadi kalau RAM-nya kurang, ntar gamenya stuttering dan ngurangin keseruan kalian dalam bermain game tersebut kan. Di sisi lain juga RAM ini punya desain yang simple dan cocok untuk rakitan PC kali ini. Untuk komponen selanjutnya di motherboard, saya pakai Mobo dari Asus seri Prime B660M Wi-Fi D4 seharga 2 juta. Selain sudah dibekali Wi-Fi, Mobo ini juga sudah ada Bluetooth 5.2, jadi nggak perlu beli dongle-donggelan lagi. Selain itu, VRM-nya juga udah pakai heatsink, jadi harusnya nggak usah khawatir VRM-nya overheating saat aktifin fitur XMP. Lalu untuk portnya di belakang terdapat 1 DisplayPort, 2 HDMI, 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 2, lalu ada Ethernet, terus ada Intel Wi-Fi 6, dan 3 audio jack. Port panel depan ada 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 USB 3.2 Gen 1 header, serta 4 SATA 6 Gbps. Oh ya, ada juga slot 2 kali M.2 NVMe ya, dua-duanya pakai Gen 4.
Lalu untuk PSU saya pakai Fractal Design Ion Plus 560 watt 80 plus Platinum seharga 1.137.000. Untuk PSU saya tekankan jangan pakai PSU murahan dan abal-abal, karena berpotensi merusak semua komponen kalian ya, semua komponen. Walaupun si RTX 4060 Ti ini support minimum PSU 550 watt, setidaknya kasihlah PSU yang bagus tuh dengan proteksi yang bagus pula. Seperti si Fractal Design Ion Plus ini, dia udah pakai proteksi overpower, over voltage protection, short circuit protection, under voltage protection, over current protection, dan over temperature protection. Nah, mending ambil PSU yang pasti-pasti aja deh, daripada pilih PSU harga miring dengan merek dan proteksi nggak jelas. Apalagi listrik di rumah kalian kan voltasenya naik turun tuh. Kalau proteksinya kurang kan bahaya buat komponen PC kalian. Lalu penyimpanan saya pakai Apacer AS2280P4U Pro 1TB Gen 3x4 dengan speed rate 3500 Mbps dan write 3000 Mbps dengan harga 736.000. Nah, walau masih Gen 3, tapi SSD ini udah dibekali dengan DRAM ya. Untuk yang masih bingung apa itu DRAM, intinya DRAM ini membuat performa SSD kita jadi lebih stabil dan minim stuttering, karena sudah ada RAM tersendiri di board NVMe-nya yang kita sebut DRAM tadi. Untuk catatan di sini kalian hati-hati ya saat pasang NVMe di Mobo Asus ini. Kan NVMe ini udah ada heatsink bawaan tuh. Jadi kalau kalian mau pasang di slot utamanya yang ada heatsink bawaan Mobonya itu, kalian pastiin udah pasang baut spacer ini untuk menopang bagian tengah si NVMe Apacer ini. Dan juga jangan terlalu kencang pasang baut edgingnya, kalau enggak ntar NVMe kalian bakalan bengkok. Alternatif lain sih kalian bisa pasang di slot kedua, tapi tetap baut spacer tadi dipasang di bagian tengah NVMe-nya. Untuk si CPU coolernya agar si tampilan PC ini nggak ngebosinin banget gitu, saya pakai Deepcool AK400 digital seharga 546.000. Nah, jadi walaupun tanpa kipas RGB, seenggaknya ada hiasan sedikit biar keren gitu kan. Di sisi lain, si cooler ini juga sudah cukup untuk mendinginkan si i5 12400 dengan suhu idle kisaran 38 derajat Celcius. Oke, untuk casingnya saya pakai Dark Flash DLM21 MATX Max dengan harga 500.000. iFlow di casing ini lega karena pakai mesh untuk bagian depannya. Sudah support GPU dengan panjang maksimal 350 mm dan juga sudah support radiator 240 mm di bagian atasnya. Kekurangannya sih belum ada port Type-C di front panel ya. Lalu untuk fan casing saya pakai Arctic P12 PWM PST yang non RGB pastinya, 5 biji seharga 530.000. Nah, ini fan punya speed maksimal 1800 rpm dengan build quality-nya yang keras, angin yang kencang dan stabil, serta minim noise. Tapi saya nemuin kelemahan fan ini yang mana saat kipas berjalan di putaran maksimalnya, fan ini agak bising kalau ruangan kalian senyap. Selain itu mah oke-oke aja. Nah, semua komponen sudah saya sebutin, saatnya untuk benchmark ya. Untuk pengetesan pertama di game Cyberpunk 1080p mentok kanan ray tracing Psycho DLSS quality, dapat 60-an fps. Kalau saya on-kan frame gain-nya, fps naik jadi sekitar 120-an. Gamenya emang terasa lebih smooth dan terasa seperti ada delay sedikit saat mengaktifkan frame gain-nya. Tapi menurut saya pribadi itu nggak terlalu ngaruh sih. Lalu ketika saya off-kan DLSS-nya, FPS yang didapat cuma 40-an. Lalu di 1440p mentok kanan ray tracing Psycho DLSS quality, dapat sekitar 47 fps. Kalau frame gain-nya saya on-kan, dapat sekitar 80-an fps. Terus kalau DLSS-nya di off-kan, ini sangat tidak direkomendasikan karena cuma dapat sekitar 20 fps.
di game Hogwarts Legacy 1080p DLSS Quality Ray Tracing Ultra Frame Gain Off cuman dapat 40-an fps. Kurang bisa diandelin emang kalau tanpa frame gain di game Hogwarts Legacy ini. Terus di sini bisa kita lihat penggunaan RAM-nya udah melebihi 16 GB. Jadi RAM-nya nggak mubazir. Lalu kalau saya on kan frame gain-nya jadi 80-an fps. Di game Battlefield 5 online 1080p ray tracing on rata kanan dapat sekitar 140-an fps. Kalau ray tracingnya saya off kan dapat 160-an fps. Lalu di 1440p ray tracing on rata kanan dapat 100-an fps. Kalau saya off kan ray tracingnya dapat 140-an fps. Terus di Cinebench R23 skor multi-core dari si i5 12400 ini dapat 11.597 dan single core-nya dapat 1520. Terus untuk pengetesan di Blender Classroom untuk menggerakkan objek nggak ada masalah, lancar. Untuk tes render 1 frame dapat sekitar 16 detik. Terus core 3D Mark dapat 12.161. Lalu saya tes juga untuk perbedaan render di Premiere Pro ketika pakai USD grafik dan tanpa USD grafik. Di 1080p 5 menit 60 fps dapat waktu render 1 menit, sedikit lebih cepat dengan USD grafik, cuman dikit banget ya. Lalu di 4K 3 menit 30 fps, hasilnya mirip-mirip, dapat waktu render 2 menitan. Tapi di sini bisa kita lihat ketika saya onin USD grafiknya, ini membantu meringankan kinerja si prosesor ya. Untuk kesimpulannya, PC ini sudah ideal banget untuk gaming 1080p ataupun 1440p. Dan untuk quick sync Intel emang di video ini terlihat tidak terlalu berguna. Bergunanya ketika punya kamera dengan kodek yang tidak disupport oleh VGA RTX 4060 Ti ini. Ataupun cuman buat VGA cadangan aja ya. Frame gain di RTX 4060 Ti ini juga cukup membantu. Walau delay dikit tapi nggak ngaruh menurut saya pribadi itu. Untuk total harganya sebagai berikut. Sekian dulu video kali ini, like kalau suka dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya juga manusia biasa makan nasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.